sparring sebelum sharing. Tentu ini menjadi bagian penting dalam rangka untuk bagaimana kita bisa bersikap secara adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadratil kiram wal muhtaram, para alim sepuh bini sepuh, wabil khusus dumateng Romo Kiai Haji HM Najib Hasan, Ketua Yayasan Menara dan Ketua Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak Dr. Kiai Abdul Jalil MEI, juga para kiai, para sepuh, sahabat-sahabat semuanya, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan karunia, rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini, pada malam yang ke-14 ini, kita bisa bersama-sama ikut ngaji, ikut mengambil hikmah dalam pengajian pitulasan pada malam hari ini dengan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun jua. Marilah kesyukuran ini kita lafalkan bersama dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa salawat dan salam biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Para kiai, bapak-bapak, saudara-saudari, sahabat-sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sekarang ini memasuki bulan Ramadan, malam yang ke-14. Kalau Rasulullah membagi bulan Ramadan ini tentu dengan pembagian menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sebenarnya kita sekarang ini sedang berada pada sepertiga yang kedua atau pertengahan di bulan Ramadan ini, sepertiga yang tengah-tengah di bulan Ramadan. Karena Rasulullah bersabda, syahrul Ramadan syahrun awwalu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu aitkum minan nar. Bulan Ramadan ini dibagi menjadi tiga oleh Rasulullah. Awwaluhu rahmah, sepertiga yang pertama, kisaran antara tanggal 1 sampai tanggal 10 itu adalah rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahan bulan Ramadan ini adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisaran tanggal 11 sampai tanggal 20. Itu adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya yang sepertiga pertengahan ini merupakan konteks makna dari Ramadan ini sangat tepat. Karena Ramadan itu diambil dalam bahasa Arabnya dari kata romat. Romat itu mempunyai dua makna. Makna yang pertama adalah romat dimaknai sebagai kering. Dan yang kedua, romat itu dimaknai sebagai panas yang membakar. Yang pertama, romat itu dimaknai kering karena orang berpuasa itu biasanya tenggorokannya kering. Secara jujur kalau kita siang hari puasa, pasti merasa tenggorokan kita kering. Kira-kira begitu nama betul? Kering.
Ya kalau kemudian kita menikmati puasa itu karena kita melakukan puasa tidak hanya sekedar melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan saja, tetapi juga kita menghayati makna puasa itu, menghadirkan puasa itu dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus kita mengetahui hikmah hakikat dari puasa itu. Mungkin tidak hanya sekedar kering. Karena kalau kata Imam Ghazali itu, orang tingkatan puasa itu kan bisa ada awam, shaumul khawas, dan khawasul khawas. Yang membedakan itu kan tingkat sejauh mana orang memahami dan menghayati tentang puasa itu. Kalau puasa itu hanya dimaknai sekedar menjalankan syariatnya saja, menjauhi larangan, dia menahan haus dan lapar saja, secara fisik saja, maka tingkatannya tingkatan awal. Tetapi kalau dia puasa menghadirkan seluruh anggota badannya untuk menahan sesuatu, tangannya ditahan, matanya ditahan, mulutnya juga ditahan, kakinya juga ditahan, telinga juga ditahan, semua anggota badannya ditahan. Bahkan dia juga menghadirkan hatinya untuk menahan dari hal-hal yang mungkin tidak baik gitu ya. Dia selalu husnudzon, menahan diri dari suudzon. Maka tingkatannya bisa tingkatan khawas atau khawasul khawas. Nah tadi secara jujur bahwa orang puasa itu tenggorokannya kering, itu sejalan dengan makna rahmat. Yang pertama. Makna rahmat yang kedua, panas yang membakar, karena di bulan Ramadan ini tentu kita yakin bahwa dosa kita dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana api membakar kayu. Dan itu juga sejalan dengan makna rahmat dan sekaligus juga pembagian bulan Ramadan di sepertiga yang kedua ataupun pertengahan. Wa awsatuhu maghfirah. Dan tentu nanti terakhir wa akhiruhu itqum minan nar, dan terakhir itu adalah pembebasan dari api neraka. Para kiai, bapak-bapak, saudara-saudara dan sahabat-sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita melaksanakan ibadah puasa ini tidak hanya sekedar menjalankan kewajiban saja, tidak hanya sekedar menahan anggota badan saja, tetapi juga kita menghadirkan secara keseluruhan. Dan kita pun juga melaksanakan ibadah itu secara totalitas, secara totally. Buktinya adalah bahwa panjenengan semuanya bisa rawuh ke sini mengikuti darusan yang luar biasa, jadi mulai dari awal sampai di kisaran jam 10 tadi. Sekaligus juga meninggalkan aktivitas-aktivitas yang lain demi untuk mengikuti secara khidmah pengajian pitulasan, dan ini luar biasa. Ini sangat kami apresiasi dan tentu ini menjadi bagian penting dalam rangka kita mengisi bulan Ramadan ini. Dan saya diamanahi untuk ikut ngaji bersama panjenengan, kira-kira seperti itu. Ikut ngaji bersama panjenengan dalam mengisi di malam ke-14 ini. Saya mendapatkan tema tentang etika di dalam bermuamalah dan sekaligus bagaimana kita melakukan tabayun terhadap hal-hal yang mungkin kita interaksikan antara kita dengan orang lain. Dalam hal ini tabayun itu adalah merupakan tradisi yang sudah sering dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini kalau kita perhatikan dalam surat Al-Hujurat ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat ini kalau di dalam kriteria tentang perkiraan turun dan sekaligus klasifikasinya, maka sudah jelas bahwa ayat ini adalah ayat Madaniyah. Yang ciri-cirinya adalah dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Turun di Madinah atau turun setelah Rasulullah hijrah.
Karena nidaknya itu khusus kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. In ja'akum fasiqum binaba'in. Jika datang kepada kalian seorang yang fasik atau siapapun lah yang kira-kira meragukan gitu dalam konteks eksistensinya atau posisinya, binabain, dia memberikan berita sesuatu kepada kalian semuanya, fatabayyanu, maka tabayunlah berita-berita itu. Antusibu qauman bijahalatin, jangan sampai kemudian berita itu ataupun kedatangan orang fasik itu justru menimpa sesuatu yang tidak digendaki karena kebodohan tadi. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dan sekaligus juga peringatan jangan sampai kemudian apa yang terjadi karena datangnya berita ataupun juga informasi dari orang fasik tadi menjadikan penyesalan di kemudian hari terhadap kita semuanya. Asbabun nuzul dari ayat ini, Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya beliau menyampaikan bahwa ayat ini berbicara tentang seorang kepala suku Bani Mustaliq yang bernama Haris bin Dhirar Al-Khuzai. Haris bin Dhirar ini adalah ayahanda dari Ummul Mukminin Juwairiyah bintil Haris yang juga merupakan tokoh yang sangat terkenal dalam sejarah Islam. Haris bin Dhirar ini datang kepada Rasulullah menyatakan diri untuk masuk Islam, berjanji kepada Rasulullah, dan sekaligus juga menyampaikan kepada beliau, wahai Rasulullah, saya menyatakan diri untuk masuk Islam dan saya akan kembali kepada umat saya. Saya akan kembali kepada umat saya akan mengajak mereka untuk masuk Islam, dan mereka yang setuju dan mau masuk Islam, maka saya akan meminta kepada mereka untuk membayar zakat, untuk mengumpulkan zakat, dan pada suatu saat nanti, pada saat yang telah ditentukan, disepakati antara Haris bin Dhirar dengan Rasulullah, pada saatnya nanti utuslah kepada kami utusan yang nanti akan mengambil zakat yang telah kami kumpulkan dari kaum Bani Mustaliq. Kemudian Haris bin Dhirar kembali ke kaumnya, ke Bani Mustaliq, dan waktu berjalan, berganti hari, berganti minggu, berganti bulan, dan akhirnya tibalah pada waktu yang telah ditentukan, yang menjadi kesepakatan antara Haris bin Dhirar dan juga disepakati oleh Rasulullah SAW. Kemudian pada saat yang telah ditentukan tadi, Rasulullah mengutus seorang sahabat yang bernama Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Rasulullah mengutus Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid untuk datang menemui Haris bin Dhirar, untuk mendatangi kaum Bani Mustaliq, sekaligus juga meng-cross-check dan mengambil zakat yang telah disepakati dan telah dijanjikan oleh Haris bin Dhirar. Ketika Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid pada saat mendekati Bani Mustaliq, kemudian dia menjumpai ada banyak orang berkumpul di perbatasan Bani Mustaliq. Karena dia menjumpai orang-orang Bani Mustaliq sedang berkumpul, sedang berkerumun. Di satu sisi, dia salah paham dan mengira bahwa orang-orang Bani Mustaliq ini akan menyerang dia, akan membunuh dia. Dia berpikir dengan asumsinya, tanpa melalui cross-check, melalui konfirmasi dan melalui tabayun, akhirnya kemudian dia balik ke Madinah.
dan mengadu kepada Rasulullah bahwa Haris bin Dhirar tidak mau menyerahkan zakatnya dan orang-orang Bani Mustalik akan membunuhnya. Di saat yang bersamaan Haris bin Dhirar beserta seluruh kaum Bani Mustalik juga merasa khawatir. Ini pada waktu yang telah ditentukan, kenapa tidak datang utusan dari Rasulullah? Apakah Allah dan Rasulnya marah terhadap kami, terhadap kita semuanya, wahai kaum Bani Mustalik, atau bagaimana? Maka kita tunggu informasi berikutnya. Kalau seandainya berita dari Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid kemudian diterima apa adanya, maka tentu akan terjadi kesalahpahaman dua orang yang baik hati antara Rasulullah dengan Haris bin Dhirar. Akan terjadi kesalahpahaman, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi luar biasa contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Meskipun pada waktu itu belum ada alat komunikasi, belum ada telepon, belum ada media sosial, belum ada apapun yang bisa cross-check kepada Haris bin Dhirar. Jangankan kok alat komunikasi, untuk bisa datang menjumpai sesuatu pada waktu itu ditempuh cukup lama. Kita bisa bayangkan bagaimana tentang kisah Bani Quraidah. La tusalli al-asra illa fi Bani Quraidah. Ini kalau di dalam diskusi-diskusi tentang perbedaan pendapat itu sangat tepat. La tusalli al-asra illa fi Bani Quraidah. Bagaimana perintah Rasulullah jangan sampai sholat asar sebelum sampai di Bani Quraidah. Jangan sholat asar sebelum sampai di Bani Quraidah. Ya, memang ada yang memahami secara tekstual dan ada yang memahami secara kontekstual. Yang memahami secara tekstual, mereka betul-betul tidak sholat asar sebelum, padahal waktu sholat asar itu hampir habis sebelum sampai di Bani Quraidah, karena secara teksnya seperti itu. Tetapi sebagian para sahabat juga memahami secara kontekstual. Yang dimaksud oleh Rasulullah ini karena pesan penting, misi penting, harus cepat sampai, tetapi jangan sampai kemudian meninggalkan sholat. Karena toh sholat itu juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang penting bersegera sampai di Bani Quraidah, ketika tiba waktu sholat ya sholat. Itu bagi mereka yang memahami secara kontekstual. Karena memang jarak tempuh yang luar biasa tadi. Sama seperti ketika, kenapa mazhab Hanafi itu lebih cenderung rasional dan sekaligus juga kalau seandainya itu hadis maka yang diutamakan adalah hadis sahih mutawatir, ya karena jarak Irak Baghdad ke Madinah itu cukup jauh untuk selalu konfirmasi dengan hal-hal yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Nah tadi pada saat itu, pada zaman Rasulullah tidak ada alat komunikasi yang bisa langsung cepat sampai dan bisa memberikan informasi secara utuh. Tetapi Rasulullah itu contoh yang luar biasa. Rasulullah itu merupakan pribadi yang betul-betul bijak. Bagaimana contoh dari tabayun ini? Itu menggambarkan secara utuh bahwa Rasulullah saat itu meskipun belum ada teknologi canggih, itu sudah bisa menjadi prototipe, percontohan, role model untuk kita berkomunikasi di era media sosial sekarang ini. Rasulullah tidak begitu saja mudah percaya dengan informasi dari Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Tetapi Rasulullah mengkonfirmasi dan mengklarifikasi. Akhirnya kemudian beliau mengutus Khalid ibn al-Walid. Sebagaimana kita tahu, dan Rasulullah juga tahu, konteks dari kenapa Walid bin Uqbah itu langsung putar balik, padahal belum sampai di tempat itu. Karena apa? Karena Walid bin Uqbah ini seorang penakut. Solusinya adalah Khalid ibn al-Walid, dan itu luar biasa, karena Khalid bin Walid tidak akan takut dengan siapapun, dan tidak akan mudah menyerah sebelum sampai pada tujuan. Dan yang luar biasa lagi, bukan hanya sekedar mengutus Khalid ibn al-Walid.
Tetapi Rasulullah juga berpesan kepada Khalid ibn Walid, hei Khalid, ketika nanti kamu ketemu orang-orang Bani Mustalik, ketemu dengan Haris bin Dhirar, jangan melakukan sesuatu apapun sebelum jelas perkaranya. Ini luar biasa. Coba kalau seandainya ada informasi seperti itu, orang Bani Mustalik mau membunuhnya, kemudian juga Haris bin Dhirar juga tidak mau menyerahkan zakatnya sesuai dengan perjanjian awal, tiba-tiba kemudian ada informasi seperti itu, orang emosi dan wah ini bisa menjadi bahaya. Tetapi Rasulullah betul-betul tahu persis dan pesan itu yang justru menjadi penting. Jangan melakukan sesuatu sebelum jelas permasalahan. Nah akhirnya betul Khalid bin Walid datang ke Bani Mustalik, kemudian juga ketemu dengan Haris bin Dhirar, sekaligus bertanya Khalid bin Walid, hei Haris bin Dhirar, apa benar bahwa kamu tidak mau menyerahkan zakat dan orang-orang Bani Mustalik akan membunuh Walid bin Uqbah? Kemudian Haris bin Dhirar menjawab, kami tidak pernah menjumpai utusan dari Rasulullah. Bahkan kami pun juga khawatir jangan-jangan Rasulullah ini marah kepada kami. Kenapa tidak datang utusan dari Rasulullah? Dan itu tidak mungkin terjadi karena Rasulullah itu selalu menepati janji. Maka kemudian terjadi dialog, terjadi konfirmasi dan akhirnya Haris bin Dhirar diajak kembali ke Madinah untuk ketemu Rasulullah untuk menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya. Maka kemudian proses klarifikasi, proses konfirmasi, cross check data, kalau di dalam sebuah penelitian itu terjadi dan akhirnya tabayun itu terlaksana dengan sempurna. Para kiai, bapak-bapak, saudara-saudari, sahabat-sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengandung dua peristiwa. Peristiwa pertama dimulai dengan jika, dan itu berpasangan dengan peristiwa yang kedua, fa. Dimulai dengan fa, maka. In ja'akum fasiqum binaba'in. Jika datang seorang fasik dengan membawa berita, maka peristiwa ini, peristiwa yang pertama ini, menurut beberapa mufassir diilustrasikan sebagai peristiwa dari Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Dan peristiwa pertama ini mempengaruhi adanya peristiwa yang kedua, fatabayyanu. Maka bertabayunlah, konfirmasi, cek and recheck. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa Khalid ibn Walid. Jadi peristiwa yang pertama tadi Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayyid, kemudian peristiwa yang kedua adalah Khalid ibn Walid. Dan ini saling terkait. Adanya Khalid ibn Walid diutus ke Bani Mustalik karena ada peristiwa yang pertama yaitu Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Nah, ini adalah keterkaitan antara peristiwa yang pertama dengan peristiwa yang kedua. Berikutnya, di dalam ayat ini menggunakan kata-kata naba. Naba ini beda dengan khabar. Karena apa? Kalau naba ini berita yang penting, yang urgent, dan itu sangat ditunggu-tunggu, sangat dinanti-nanti. Sedangkan kalau khabar itu hanya sekedar biasa-biasa saja, informasi yang datar, yang mungkin itu berkaitan dengan banyak orang gitu ya, sifatnya umum gitu. Sedangkan kalau naba itu lebih pada sifatnya khusus. Kata berikutnya adalah fatabayanu. Kalau kita mengkaji dari qiraah sab'ah, fatabayanu ini, para ulama ahlul qura berbeda pendapat tentang sebenarnya kata yang ada di situ itu kata apa. Yang pertama adalah jumhurul qura, mayoritas para qura dari qiraah sab'ah tadi sepakat bahwa kata yang tepat itu adalah fatabayyan. Sedangkan pendapat yang kedua, pendapat dari Al-Kisai,
dan juga qurra dari ahli Madinah yang mengatakan bahwa kata di situ adalah fatathabbatu. Di satu sisi adalah fatabayyanu, yang sisi yang kedua adalah fatathabbatu. Sebenarnya kalau dilihat dari makna secara lugawi hampir sama antara fatabayyanu dengan fatathabbatu. Hanya memang dari aspek penekanan lebih kuat pada fatabayyanu karena di situ tabayun, perlu penjelasan, perlu cross check, perlu konfirmasi, dan sekaligus juga penelitian di situ. Sedangkan kalau fatathabbatu lebih banyak pada aspek menahan diri untuk menetapkan sesuatu. Yang penting ditahan, yang penting tidak emosional, yang akhirnya bisa menetapkan sesuatu yang mungkin bisa diketahui bersama. Hal ini sebagaimana tafsir dari At-Tabari, yang kemudian At-Tabari lebih mengunggulkan fatabayyanu karena memang fatabayyanu itu kata yang lebih tepat dalam hal yang terkait dengan naba, terkait dengan konfirmasi, terkait dengan informasi penting yang ada di antara kaum muslimin saat itu. Bapak-bapak, para kiai, saudara-saudari, saudara-saudara dan sahabat-sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam As-Syaukani di dalam kitab Fathul Qadir memperinci tentang bagaimana penggunaan dari ayat ini dan sekaligus juga memperinci secara detail, baik itu dimulai dari inja'akum fasikum binaba'in sampai kemudian fatabayyanu antusibu qauman bijalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin secara keseluruhan dan secara utuh. Dan kemudian Imam As-Syaukani menyimpulkan bahwa ayat ini luar biasa dalam hal bagaimana orang itu mencari ilmu pengetahuan, menggali data, mengungkap fakta. Ya, kalau kita di dalam sebuah penelitian itu kan mesti kata kuncinya adalah fakta dan data. Hanya bedanya fakta itu lebih luas, sedangkan data itu lebih sempit. Fakta itu ya apapun yang terjadi di lingkungan kita, peristiwa-peristiwa apapun dan semua yang muncul, semua yang hadir, semua yang ada di sekitar kita itu namanya fakta. Tetapi fakta itu tidak semuanya menjadi data, karena hanya hal-hal yang terkait dengan penelitian itu, hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan di dalam sebuah penelitian itu yang kemudian bisa menjadi data. Tidak semua fakta digunakan, tetapi hanya beberapa poin penting saja. Tetapi kalau seandainya data itu tidak berdasarkan pada fakta, maka itu akan berbahaya. Karena bisa jadi penelitian itu dilakukan di atas meja, tidak terjun ke lapangan. Karena apa? Karena data yang diperoleh tidak berdasarkan fakta. Maka data yang bagus adalah data yang diperoleh melalui fakta. Dan itu tentu juga akan menghadirkan sebuah keilmuan. Kalau kita berbicara tentang sebuah penelitian, maka di situ kita juga berbicara tentang bagaimana orang melakukan sesuatu secara rasional, secara empiris, sesuai dengan apa kenyataannya, dan tentu juga sangat real, sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat. Dan itu kalau kita melakukan tabayun akan mendapatkan informasi yang betul-betul valid. Beda kalau seandainya misalnya hanya percaya begitu saja. Kadang ada berita hoax, diterima apa adanya, dan tentu juga ini akan mempengaruhi sikap dan cara pandang serta berpikir kita. Abu Nawas dalam kitab Al-Fulailah Walailah pernah dia suatu ketika bercerita. Ini kalau kemudian kita kaitkan dengan tabayun tadi, kita kaitkan dengan berita hoax. Jadi pada prinsipnya sebenarnya orang menyebarkan berita hoax yang kadang tidak melakukan tabayun terlebih dahulu. Ini kalau pesan dari Abu Nawas itu sebenarnya bukan berarti bahwa dia tidak tahu.
Bisa jadi bahwa dia tahu, dia mengetahui berita itu paling enggak benar itu. Bisa jadi dia tahu, tetapi karena apa yang sedang ada di hadapan dia, berita itu atau apapun itu sesuai dengan kehendaknya, menguntungkan dia atau menguntungkan kelompoknya, maka dengan cepat dia langsung klik dan share. Padahal itu tidak masuk akal. Contoh cerita dari Abu Nawas dalam kitab Al-Fulailah wal Lail. Abu Nawas suatu ketika dia datang kepada tetangganya. Hei tetanggaku yang baik hati, saya mau pinjem panci dari kamu. Kemudian tetangganya, oke, silahkan Abu Nawas, saya pinjemi panci. Kemudian akhirnya dipinjemi panci, dan panci itu dibawa pulang. Setelah beberapa hari kemudian, beberapa minggu, beberapa bulan, kemudian Abu Nawas datang kepada tetangganya, dengan membawa panci tadi, dan sekaligus juga panci yang besar tadi yang dipinjem oleh Abu Nawas, dan dia juga membawa panci kecil. Dia membawa panci besar dan sekaligus membawa panci kecil. Kemudian dia bilang kepada tetangganya, hei tetanggaku yang baik hati, panci kamu yang saya pinjam ini di rumah saya, setelah beberapa hari, pancinya ini melahirkan. Kata Abu Nawas, pancinya ini melahirkan. Dan ini saya bawa anakan panci tadi. Karena pancinya di tempat saya melahirkan, saya bawa pancinya dan saya serahkan kepada kamu. Oleh tetangganya, dia senyum dan mengiyakan itu, akhirnya diterima panci besar dan panci kecilnya. Kemudian suatu ketika setelah beberapa waktu kemudian Abu Nawas juga datang lagi ke tetangga yang sama. Dia bilang Abu Nawas ini, hei tetanggaku yang baik hati, saya mau pinjem priuk. Wah langsung cepat tetangganya. Dia pikir bahwa nanti priuk saya akan melahirkan di tempatnya Abu Nawas. Gitu. Kemudian dipinjemilah priuk yang besar, lebih besar lagi karena dia berharap anaknya lebih besar dari panci tadi gitu ya. Kemudian ketika beberapa waktu berselang, setelah lama kemudian Abu Nawas datang ke tetangganya tanpa membawa priuk. Dan dia bilang, hei tetanggaku yang baik hati, priuk kamu di tempat saya mati, saya kubur. Dia bilang priuknya mati dan dikubur. Seketika tetangganya langsung protes, hei Abu Nawas, bohong kamu, gak mungkin priuk itu mati, gak ada itu priuk mati. Akhirnya kemudian Abu Nawas dengan senyumnya dia jawab, berarti kamu tahu juga dan paham juga bahwa panci itu tidak melahirkan. Si tetangganya diam. Nah disitulah sebenarnya ilustrasi tentang bagaimana orang itu menyikapi tentang berita hoax. Bisa jadi bahwa dia tahu, oh nggak masuk akal ini berita ini. Tapi karena cocok, sesuai dengan kepentingannya, wah ini penting ini. Apalagi kalau misalnya ini tahun-tahun politik ya, kita harus hati-hati. Jangan sampai kemudian kecenderungan kita, pilihan kita kemudian menjadikan kita tidak rasional. Maka tadi, agar bisa menjaga keseimbangan, agar tidak mudah kemudian begitu saja langsung share gitu ya. Kalau dulu kan mulutmu harimaumu, tetapi sekarang bisa berganti jarimu harimau. Karena sekali kita klik, tidak cross check dulu, tidak melakukan tabayun dulu, bisa menjadikan salah paham dan itu bisa berbahaya. Saring sebelum sharing. Tentu ini menjadi bagian penting dalam rangka untuk bagaimana kita bisa bersikap secara adil. Nah, tabayun ini kalau kemudian kita maknai dan apa yang menjadi pikiran dari Muhammad Abid Al-Jabiri, seorang tokoh pemikir dari Maroko,
Kalau tabayun ini kemudian di breakdown dalam sebuah tadi penelitian, dalam riset, maka akan menghasilkan 3 kategori riset atau bahkan mungkin 4. Yang pertama adalah riset bayani. Jadi bayani ini lebih banyak pada aspek bagaimana mencari penjelasan-penjelasan dan juga karakter-karakter dari setiap gejala sosial yang muncul di masyarakat. Jadi kalau orang itu melakukan tabayun, maka dia akan selalu terbawa untuk bagaimana setiap ada sesuatu, ada informasi, ada hal-hal yang ada di depan dia, maka dia selalu akan melakukan penelitian sekaligus juga observasi. Yang kedua adalah riset burhani. Kalau tadi bayani, yang kedua adalah riset burhani. Riset burhani ini lebih banyak pada aspek eksperimen. Jadi misalnya begini, kalau mengetahui sesuatu yang bagus dan itu sangat penting, maka riset burhani ini selalu ingin menjadikan ini sebagai role model yang kemudian nanti bisa diterapkan, dieksperimenkan untuk penerapan. Misalnya seorang guru melihat ada metode pembelajaran bagus, maka dia akan melakukan eksperimen untuk diterapkan di kelasnya atau di sekolahnya. Itu riset burhani. Yang ketiga adalah riset irfani. Ya, riset irfani ini lebih nanti mengarah kepada bagaimana mengetahui dan sekaligus juga melihat apa sih hikmah di balik itu, sehingga kemudian muncullah cara pandang untuk berpikir secara tasawuf. Dan bahkan mungkin tambahan dari 3 itu adalah riset istiqra'i, induktif. Jadi bagaimana kemudian juga melihat permasalahan-permasalahan itu menjadi bagian penting dalam sesuatu yang harus diteliti dan ditelaah. Para kiai, bapak-bapak, saudara-saudara dan sahabat-sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara pandang dan pola pikir untuk selalu tabayun, selalu cross check terhadap setiap informasi ini menjadi penting untuk kita lakukan, apalagi kita sekarang ini sedang berpuasa, sedang ada di bulan Ramadan, dan tentu juga kita ini berusaha untuk menjaga puasa kita, menjaga ibadah kita di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kemudian hal-hal kecil itu bisa merusak ibadah kita. Saya kira tabayun dengan tujuan dari puasa itu ada sedikit kemiripan. Kalau tabayun itu berusaha untuk ngerem, setiap ada informasi apapun ditahan, dicari informasi yang valid, di cross check dulu, dicari informasinya dulu. Ya sama kalau orang berpuasa itu kan juga menahan. Puasa itu kalau makna bahasanya adalah al-imsak. Jadi puasa itu adalah al-imsak. As-shaum huwa al-imsak. Puasa itu adalah al-imsak. Ya karena orang Indonesia itu sangat kreatif, ya saking kreatifnya kemudian imsak ini dilembagakan, tidak hanya sekedar sebagai makna lugawi tadi. Jadi tidak hanya sekedar sebagai mana saja, tetapi kemudian dilembagakan menjadi imsak gitu ya. Bahkan justru kalau kita mencari jadwal itu kan ada jadwal imsakiyah. Ya karena saking kreatifnya. Jadi puasa itu kan al-imsak, menahan haus dan lapar, menahan apapun anggota badan kita, dan sekaligus menahan jiwa dan pikiran kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan tentu dari hal-hal yang mengurangi derajat dan keafdalan dari puasa itu sendiri. Maka mari kita melakukan tabayun terhadap segala informasi apapun, sehingga kita tidak terjerumus dalam kesalahpahaman, dan tentu juga bagaimana kita bisa menahan diri dari emosi, menahan diri dari apapun. Ya meskipun kalau puasa itu lebih banyak pada unsur al-imsak tadi, menahan tadi. Ya kalau takwa itu kan juga lebih dominan pada menahan.
Takwa, definisi takwa itu kan imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Meskipun hanya dua entitas, apalagi kalau puasa itu lebih banyak pada menahan, kalau tidak terbiasa menahan diri, maka itu juga menjadi berat. Maka tadi, kata Imam Ghazali, menghadirkan tidak hanya sekedar menahan haus dan lapar, sekaligus juga menahan anggota badan dan sekaligus menahan batin, itu juga luar biasa. Tetapi kalau kita biasa menahan diri, apapun itu, maka sebenarnya itu pun juga tidak berat amat. Kita biasa husnudzon, dan selalu membiasakan diri untuk menjauhi suudzon, maka apapun yang ada di depan kita ya akan terlihat baik dan kita tidak mudah untuk terpancing emosinya. Kalau kita biasa menahan emosi kita, tentu kalau kita selalu berbuat baik dengan orang lain itu membiasakan kebaikan. Dan membiasakan kebaikan itu sebenarnya juga bagian dari membiasakan untuk menahan kejahatan. Maka mari kita laksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Kita melakukan tabayun terhadap segala informasi dan apapun yang ada di sekitar kita, dan sekaligus kita bisa menjaga puasa kita agar kita betul-betul menjadi orang yang muttaqin, menjadi orang yang bertakwa, yang menjadi tujuan utama dari puasa itu sendiri. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.